Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elela Official, di video kali ini kita akan membahas satu isu penting terkait penyelenggaraan haji reguler 2026. Bukan dengan asumsi, bukan dengan opini, tetapi dengan data resmi yang bisa kita cek bersama. Sahabat semuanya, pelunasan haji reguler 2026 dinyatakan aman, bahkan tembus lebih dari 100%. Namun, di channel ini, kita tidak berhenti di kata aman. Kita buka datanya. Karena dalam urusan haji, angka bisa terlihat baik tetapi sistemnya belum tentu sehat. Mari kita bedah. Data yang dibahas di video ini kita ambil dari data resmi dashboard Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Pertanggal 9 Januari 2026 pukul 13.12 waktu Indonesia Barat. Hari terakhir pelunasan tahap 2 haji reguler 1447 Hijriah. Artinya, ini kondisi final. Walaupun ketika data ini diambil, proses pelunasan masih berlangsung. Sahabat semua, kuota haji reguler Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebanyak 203.320 jamaah. Jumlah jamaah yang sudah melunasi mencapai 205.042 orang. Persentase pelunasan nasional berada di angka 100,85%. Sekilas, ini terlihat sukses, bahkan melebihi target. Namun, justru di titik inilah data harus dibaca lebih dalam. Sekarang, kita pisahkan datanya. Kita fokus ke jamaah non-cadangan, yaitu jamaah utama yang seharusnya mengisi kuota secara normal. Dari total kuota 203.320 jamaah, yang benar-benar melunasi dari kelompok non-cadangan hanya 174.912 orang. Persentasenya berada di angka 86,03%. Artinya, tanpa mekanisme tambahan, sekitar 28.408 kursi haji berpotensi kosong. Nah, di titik ini, data menjawab satu hal penting. Pelunasan haji reguler 2026 tidak tuntas jika hanya mengandalkan jamaah non-cadangan. Dan inilah alasan mengapa sistem cadangan diaktifkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Indonesia. Lalu bagaimana peran jemaah cadangan? Mari kita lihat datanya. Jumlah jamaah cadangan yang masuk kategori istita'ah 33.173 orang. Dari jumlah tersebut, 30.130 jamaah telah melakukan pelunasan. Kontribusi inilah yang mendorong angka nasional menembus lebih dari 100%. Tanpa jamaah cadangan, pelunasan nasional akan berhenti di kisaran 86%. Jadi, kesimpulannya adalah, meskipun jemaah non-cadangan baru mencapai 86,03%, total pelunasan nasional bisa menembus 100,85%, karena ditopang oleh jemaah cadangan yang sudah melunasi sebanyak 30.130 orang. Hal ini memastikan bahwa seluruh kuota 203.320 akan terisi penuh oleh jemaah yang sudah siap berangkat secara finansial dan kesehatan atau istita'ah. Sahabat semua, sekarang kita bedah lebih dalam soal sisa kuota dan apa artinya bagi jamaah cadangan. Dari selisih data tadi, terdapat sekitar 28.408 kursi haji yang tidak terisi oleh jamaah non-cadangan. Sementara itu, jamaah cadangan yang sudah lunas berjumlah 30.130 orang. Artinya, jumlah jamaah cadangan yang siap berangkat sudah lebih dari cukup untuk menutup seluruh slot kosong dari non-cadangan. Inilah yang menjelaskan mengapa pelunasan nasional bisa mencapai 100,85%. Bukan karena non-cadangan penuh, tetapi karena cadangan bekerja maksimal. Lalu, apa artinya bagi jamaah cadangan? Bagi jamaah cadangan yang sudah melunasi,
peluang untuk berangkat sangat besar. Karena secara sistem, mereka otomatis mengisi kursi yang ditinggalkan jamaah non-cadangan. Namun, di sisi lain, masih ada sekitar 3.043 jamaah cadangan yang sudah dinyatakan istita'ah secara kesehatan, tetapi belum melakukan pelunasan. Dengan kondisi kuota nasional yang sudah terpenuhi bahkan surplus, peluang kelompok ini untuk masuk menjadi sangat kecil, kecuali ada tambahan kuota resmi atau pembatalan dalam jumlah besar. Jadi persoalannya sekarang bukan lagi siapa yang ingin berangkat, tetapi siapa yang secara sistem masih diberi ruang. Dan data hari terakhir ini menunjukkan ruang itu hampir sepenuhnya sudah tertutup. Sahabat semua, video ini tidak menyalahkan siapapun. Tujuan video ini adalah membuka data, agar publik tidak hanya melihat angka besar, tetapi memahami realitas di baliknya. Dalam urusan haji, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban negara. Kalau menurut sahabat, semua data seperti ini memang harus dibuka utuh. Silakan tekan tombol like, subscribe agar isu haji dibahas dengan data dan akal sehat, bukan sekadar pencitraan. Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.